Pernah gak kamu duduk sambil mikir, kok teman gue tiba-tiba gak jawab pesan? Padahal baru beberapa menit lalu kamu lihat dia online. Atau saat kamu curiga pasanganmu pulang telat, dan langsung membayangkan skenario terburuk. Kita semua pernah ada di situ, merasa peka, tapi sayangnya malah jadi penggerogot kepercayaan diri sendiri. Ketika rasa curiga mulai melanda, kamu malah jadi gak nyaman dengan orang-orang di sekitar. Coba refleksikan, seberapa sering kamu merasa khawatir tanpa alasan jelas? Jika terus dibiarkan, hal ini bisa mengganggu hubunganmu dan membuat hidup jadi lebih rumit. Yuk, kita telusuri tanda-tandanya agar bisa mulai menata kembali hidup kita dengan pemikiran yang lebih sehat. Pertama, salah satu ciri paling jelas dari rasa curiga yang berlebihan adalah kecenderungan untuk mencari alasan di balik tindakan orang lain. Misalnya, saat temanmu tidak bisa menemui kamu, kamu langsung berpikir, jangan-jangan dia lebih milih teman lain daripada aku. Padahal, mungkin saja dia cuma punya urusan mendesak yang tak bisa dihindari. Kecenderungan ini menjadikan semua interaksi terasa menegangkan. Rasa curiga ini tidak hanya merusak hubunganmu, tetapi juga merusak ketenangan pikiran sendiri. Jika kamu terus mencari-cari alasan untuk memperkuat kecurigaanmu, hal ini bisa mengarahkan pada siklus negatif yang membuatmu semakin jauh dari orang-orang yang kamu sayangi. Coba deh, mulai terapkan untuk melihat situasi secara lebih positif. Dengan menerima bahwa orang lain juga punya prioritas dan masalah masing-masing, kamu bisa menjaga hubungan yang lebih sehat dan damai. Melihat kebaikan dalam setiap tindakan orang lain bisa jadi cara yang tepat untuk mengatasi rasa curiga ini. Kedua, ketika curiga mulai mengambil alih, setiap kata yang diucapkan oleh orang lain tanpa syarat makna yang tersembunyi. Bayangkan saat kamu berbicara dengan pasangan dan dia bilang, "Aku capek, butuh istirahat." Mungkin kamu langsung berpikir, apa dia gak mau ketemu aku lagi? Pola pikir semacam ini membuatmu terus meragukan bahkan hal-hal yang sepele dan tidak beralasan. Rasa skeptis ini membuatmu terus mempertanyakan niat baik ke orang lain, yang hanya akan memperkeruh suasana. Saat kita mulai membuat asumsi negatif, kita berhenti mendengarkan dan justru mengedepankan kecurigaan. Melatih diri untuk percaya pada niat baik ke orang lain bisa memberi dampak positif. Jika kamu bisa mempercayai apa yang diucapkan oleh orang lain, kamu akan merasakan tekanan yang lebih sedikit dan menciptakan hubungan yang lebih santai serta harmonis. Ketiga, rasa curiga yang menghantui membuatmu terus-menerus berada dalam ketegangan. Apakah pernah kamu merasa cemas saat menunggu balasan pesan? Pikiranmu terus berkelindan, dia pasti gak mau ngobrol sama aku lagi. Perasaan ini menciptakan siklus negatif yang seakan tidak pernah berujung. Ketegangan mental ini bisa memengaruhi kesehatan emosionalmu, dan jika dibiarkan, dapat berimbas ke pekerjaan dan hubungan lainnya. Mengapa tidak mencoba membiasakan diri untuk memberi ruang bagi diri sendiri? Memahami bahwa tidak semua hal harus terhubung dengan diri kita bisa membantu mengurangi rasa curiga. Dengan memberi diri kamu izin untuk berpikir tenang, kamu dapat menciptakan ruang emosional yang lebih sehat. Ini bukan hanya akan memberi ketenangan, tetapi juga membantu kamu untuk lebih percaya dan menerima situasi sosial yang ada. Keempat, saat rasa curiga menggerogoti, seringkali kamu merasa tidak bisa tenang. Apakah kamu pernah merasakan tubuhmu tegang ketika berinteraksi dengan orang lain? Pikiranmu selalu berkeliaran, menebak apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Misalnya, ketika kamu bertemu teman, bukannya menikmati momen tersebut, malah sibuk meragukan apa yang dia katakan dan apa yang ada di pikirannya. Situasi ini menciptakan ketidaknyamanan dan menghalangimu untuk merasakan kebahagiaan sederhana dalam hubunganmu. Kuncinya adalah mencoba melepaskan beban pikiran. Berlatih mindfulness dan fokus pada momen yang sedang kamu jalani bisa membantu mengalihkan perhatian dari rasa curiga yang mengganggu. Menyadari apa yang terjadi di sekitarmu bisa mengembalikan ketenangan dalam hidupmu, serta mendorong kamu untuk menghargai momen-momen berharga dengan lebih baik. Kelima, ketika merasa curiga, otak kita cenderung membayangkan skenario terburuk. Misalnya,
Kamu sedang menunggu kabar dari teman yang biasanya tidak pernah terlambat. Dalam pikiranmu, kamu mulai memikirkan, jangan-jangan dia celaka, atau sudah tidak peduli lagi padaku. Skenario semacam ini menciptakan beban pikiran yang berat, dan seringkali tidak didasarkan pada kenyataan. Memahami bahwa pikiran negatif seperti ini adalah bentuk overthinking bisa membantu kita untuk lebih objektif dalam penilaian. Solusinya adalah mulai mengalihkan pikiran negatif tersebut dengan fokus pada hal-hal positif atau menyibukkan diri dengan aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Dengan demikian, kamu tidak hanya mengurangi tekanan mental tetapi juga meningkatkan kepercayaan pada orang lain dan situasi yang ada. Kamu akan menemukan bahwa banyak hal dalam hidup ini lebih positif daripada yang kamu sangka. Keenam, curiga dapat membuatmu mengabaikan kepercayaan yang seharusnya ada dalam hubungan. Ketika kamu tidak percaya pada orang lain, dampaknya bisa sangat besar dan menyebabkan keretakan dalam hubungan yang sudah terbentuk. Misalnya, jika kamu sering tidak percaya pada komitmen pasanganmu dan selalu mencari bukti-bukti untuk membenarkan kecurigaanmu, maka semua hal itu justru akan menciptakan jarak di antara kalian berdua. Merasa curiga akan tindakan pasanganmu tidak hanya membuatmu stres, tapi juga menghalangi pasanganmu untuk terbuka. Maka dari itu, memulihkan rasa percaya itu sangatlah penting. Menggulirkan komunikasi yang jujur dan terbuka bisa menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang. Dengan mengandalkan komunikasi yang baik, kamu dapat menciptakan suasana yang mendukung dan memperkecil kecurigaan, sehingga hubunganmu bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ketujuh, akibat rasa curiga yang terus-menerus, seringkali kita mengisolasi diri dari orang-orang terdekat. Ketika kamu mulai berpikir, aku gak butuh siapapun, mereka semua berpura-pura. Sebenarnya yang terjadi adalah kamu malah menjauhkan diri dari dukungan yang bisa membantu. Saat kamu menutup diri dari interaksi sosial, justru rasa curiga itu semakin diperparah dan membuatmu merasa lebih sendirian. Padahal, berbicara dan berbagi pikiran dengan orang-orang yang kamu percayai bisa memberikan pandangan baru dan membantu kamu untuk melihat bahwa tidak semua orang memiliki niat buruk. Cobalah untuk membuka diri dan memberi kesempatan pada hubungan sosial. Terlibat aktif dalam interaksi dapat memberikan penguatan positif yang akan mengubah cara pandangmu serta membantu mengatasi rasa curiga yang mengganggu. Hubungan yang baik akan membawa dampak positif dalam hidupmu dan membantu kamu kembali merasa terhubung. Dapatkan lebih banyak wawasan di ruang tumbuh dan mulailah perjalanan bertumbuhmu. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.